Yang saya lihat itu hanya bagian atasnya ini saja, jadi setengah badan gitu. Di situ saya juga ngerasa waktu saya tidur, saya ngerasa kalau di belakang saya ini masih ada suge arah luar, itu ada yang gebrak-gebrak. Jadi kayak gimana ya, tenda saya itu di prak gitu ya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Jangan Sendirian. Pada kesempatan kali ini banyak sekali teman-teman yang request soal cerita tentang pengalaman pendakian. Bang, coba deh cerita tentang pengalaman pendaki-pendaki gitu ya kan, tentang pengalaman horor pendaki. Barangkali kita mendapatkan suatu pelajaran dari kisah-kisah tersebut. Jadi ada beberapa teman-teman yang sudah mengirimkan ceritanya soal pengalamannya tentang mendaki di Gunung Indonesia. Kali ini tim Jangan Sendirian sudah mendapatkan kiriman satu email atau satu cerita dari salah satu penonton Jangan Sendirian yang bernama Mas Fajar. Dia mempunyai pengalamannya di Gunung Sumbing, di mana saya berperan sebagai Mas Fajar di cerita itu. Selamat menyaksikan. Halo, perkenalkan, nama saya Fajar. Saya berasal dari Cianjur. Ini pengalaman perjalanan saya sewaktu di Gunung Sumbing. Sebelumnya saya mau jelaskan dulu. Waktu itu sekitar tahun 2019, saya berencana sama teman saya naik ke Gunung Prau. Tapi waktu di tengah jalan, kita berencana buat ke Gunung Sumbing dan Gunung Sindoro setelah dari Gunung Prau. Nama teman saya ini Suge. Dia juga dari Cianjur. Oke, kita lanjut ke ceritanya ya. Sekitar tanggal 14 sampai 16 November 2019, setelah melakukan pendakian dari Gunung Prau, kita memutuskan besoknya tanggal 17 November itu untuk mendaki ke Gunung Sumbing dan Gunung Sindoro. Ya, sekalian pumpung lagi di daerah Wonosobo ya kan. Sekitar jam 3 sore, kita langsung berangkat ke terminal Mendolo Wonosobo dan dilanjut pakai angkutan umum atau bis mini ya, dan yang biasanya misalnya teman-teman kalau berada di Wonosobo mungkin tahu, atau teman-teman yang pernah ke Wonosobo mungkin tahu, kita naik bus mini ke base camp Gunung Sumbing via Garung. Sesampainya di base camp, kita langsung cari tempat yang enak buat istirahat. Kebetulan nggak jauh dari tempat pendaftaran Simaksi. Di situ ada seorang bapak-bapak yang menghampiri kita dan menawarkan tempat istirahat buat kita. Ya, dengan senang hati kita terima tawaran bapak tersebut. Di situ kita mulai berberes, mandi, makan. Ya, setelah itu kita nongkrong di depan base camp sambil ngopi dan ngerokok lah. Kebetulan hari itu rame banget, banyak orang yang mendaki ke Gunung Sumbing. Ya maklum, karena akhir weekend ya kan, banyak orang-orang yang turun dari Gunung Sumbing. Dan di situ saya mulai ngobrol sama si Suge ini buat rencana besok pagi. Nggak terasa waktu kita ngobrol, base camp pun mulai agak sepi karena pendaki lain udah pada pulang ke rumahnya masing-masing. Gak lama kemudian di arah pintu masuk mau ke base camp itu ada rombongan yang datang, kira-kira 8 orang yang awalnya nggak tahu mereka dari mana asalnya. Saya mulai menyapa duluan dan menanyakan mereka berasal dari mana.
Ternyata mereka 8 orang itu dari Bandung. Di situ kita mulai berkenalan, ngobrol, dan akhirnya mereka memutuskan untuk mendaki bareng besoknya bersama kita. Saya sempat malu ya, karena perbekalan seadanya lah. Cuman bawa mie instan, roti, beras, itu pun sisa dari pendakian kita waktu di Gunung Prau. Sedangkan logistik mereka masih full satu keril. Mungkin sekitar jam 7 malam, saya mulai mengurus simaksi dan total rombongan saya menjadi 10 orang. Ya baguslah, banyak orang ya kan. Di kelompok saya yang asalnya 2 orang, sekarang menjadi 10 orang. Setelah saya selesai mengurus simaksi, saya kembali lagi ke teman-teman. Kita lagi ngobrol, ada yang tiduran, ada yang rebahan, ada yang main HP ya kan. Di situ saya ngobrol dan juga ini sama bapak yang punya base camp. Ketika lagi asik ngobrol sama yang punya base camp, gak kerasa waktu itu sudah menunjukkan jam 1 malam. Sama Pak D-nya yang punya base camp itu, kita disuruh tidur istirahat. Ya udah, kita akhirnya bubar istirahat, dan besok paginya sekitar jam 5 pagi lah, kita bangun dan packing ulang, memastikan nggak ada barang yang ketinggalan di base camp. Kira-kira sekitar jam 6 pagi kita mulai sarapan, ngopi, rokokan, dan mandi ya kan. Ada yang mandi, ada yang ngobrol, ada yang packing ulang lagi. Ya sekitar jam 7 pagi kita mulai start mendaki. Nggak lupa juga kita briefing, kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Semoga kita selamat dan nggak ada halangan sewaktu mendaki ke Gunung Sumbing ini. Setelah kita berdoa dan briefing, kita sudah ditunggu mamang-mamang yang ada di base camp Sumbing itu. Lebih tepatnya ojek Sumbing lah. Jadi bagi kalian yang udah pernah ke Gunung Sumbing pasti udah pernah merasakan kan ojeknya mamang-mamang yang ada di Gunung Sumbing. Yang bikin nggak bisa dilupakan itu sensasi naik motornya itu ya kan. Sekitar jam 8 lebih kita sudah sampai di pos 1-nya Gunung Sumbing ya kan. Di situ kita mulai mendaki dari pos 1 ke pos 2. Itu kondisinya aman-aman aja, nggak ada apa-apa lah. Ya seperti biasa. Setelah kita berjalan cukup lama, mungkin sekitar jam 12 siang, kita udah sampai di pos 3. Yang mana pos 3 itu dinamakan Pastan, Pasar Setan. Oh ya, biasanya ketika kita sebelum melakukan pendakian di gunung daerah Jawa Tengah itu, biasanya kita dikasih tahu dulu di mana tempat-tempat yang keramat atau yang angker, yang di situ kita harus bisa menjaga sikap dan menghormati adat setempat. Nah, salah satunya di pos 3 Gunung Sumbing Via Garung ini. Ketika kita di pos 3, kita istirahat, makan, sholat, dan santai sejenak. Sekitar jam 1 siang kita lanjut lagi melakukan perjalanan. Awalnya rencana kita itu mau ngecamp di pos 3 ini, tapi teman saya menyarankan untuk ngecamp di pos 4, yaitu Pasar Watu. Ya supaya besoknya kalau mau summit nggak terlalu jauh ke puncak. Akhirnya kita semua mencoba untuk berunding dan semua sepakat buat ngecamp di pos 4. Ya walaupun nggak direkomendasikan untuk ngecamp di sana, kita tetap ngecamp di pos 4. Jarak dari pos 3 ke pos 4 itu cukup menguras tenaga karena tanjakannya yang berbatu, belum lagi ngelewati tebing-tebing yang sedikit curam. Sekitar jam 3 sore, jam setengah 3 sore kalau nggak salah, kita sampai di pos 4. Dan di situ kita disambut oleh kabut yang tebal dan bersama angin yang lumayan kenceng sih. Di sini
tempatnya agak sedikit luas ya, kira-kira 4 tenda masih muat lah. Namun bersebelahan dengan tebing bebatuan. Kebetulan hari itu sepi pendaki karena memang hari biasa kan, hari Selasa. Ya rata-rata pendaki yang ada di sana itu mendaki hari weekend. Total dari tim kita itu ada 3 tenda. Setelah kita mendirikan tenda, teman-teman saya yang orang Bandung ini jaraknya cukup agak jauh dari tenda kita. Maksudnya tenda saya sama Suge ini. Sedangkan tenda saya ini berkapasitas 2 orang. Kita geser agak mepet ke tebing bebatuan. Setelah itu kita mulai memasak, ngopi, ngerokok ya sambil ngobrol sebentar. Sesudah itu kita mulai masuk tenda masing-masing. Saya pun memutuskan untuk masuk ke tenda buat tidur sebentar. Ya sambil ngemusik lah, sambil nunggu ngantuk. Nggak lama kemudian si Suge ini masuk ke tenda untuk tidur. Nah, waktu itu saya juga ikut ketiduran karena mungkin kecapean kan ya setelah berjalan yang cukup lama dan kurang tidur juga. Sekitar jam setengah 5 sore saya mulai kebangun karena pengen buang air kecil. Saya keluar dari tenda dan melihat kondisi di luar tenda itu masih tertutup oleh kabut tebal. Di situ saya mencoba untuk memanggil rombongan teman saya yang dari Bandung itu, berharap mereka itu ada yang bangun dan nemenin saya buat pipis gitu ya kan. Ternyata setelah saya panggil-panggil nggak ada orang yang nyaut, nggak ada yang maksudnya menyauti panggilan saya. Ya saya pikir udah pada tidur semua lah. Saya udah nggak kuat nahan lagi buat buang air kecil. Saya pun pergi ke daerah semak-semak sebelah tenda, tapi agak jauh ya kan. Udah itu sambil berdiri nggak lupa juga permisi karena ingin buang air kecil. Dari sini sekitar jarak 5 atau 7 meter dari saya buang air kecil ini, saya melihat, tapi gimana ya, nggak jelas lah karena tertutup kabut. Agak samar-samar itu, tapi masih kelihatan sih, maksudnya masih kelihatan meskipun tertutup kabut. Saya di situ melihat ada sosok wanita yang berambut pendek, kira-kira itu sebahu pendek lah, rambutnya itu pendek, memakai pakaian adat Jawa. Tapi anehnya wanita ini tuh hanya merunduk, jadi merunduknya tuh gini. Jadi gitu, cuman merunduk aja. Tapi anehnya yang saya lihat itu hanya bagian atasnya ini saja, jadi setengah badan gitu. Jadi dari perut sampai kepalanya aja. Untuk bagian perut sampai kakinya saya nggak kelihatan, cuman setengah badan aja. Saya pun sempat bengong, terus saya coba ngeliat gitu. Wanita itu cuman diem sambil nunduk aja gitu, nggak habis pikir panjang. Selesai buang air kecil, saya langsung baca istighfar dan bergegas lari menuju ke tenda. Saya buru-buru dengan wajah sedikit pucat dan bergegas langsung masuk ke tenda dan langsung pakai sleeping bag ya kan. Udah di situ saya langsung tiduran lagi sambil baca-baca doa. Dan nggak sadar saya pun kembali tertidur. Sekitar jam 6 sore saya kebangun lagi karena mendengar teman saya si Suge ini lagi ngobrol. Tapi anehnya di situ suaranya si Suge ini gimana ya, kerasa jauh lah, kerasa di luar tenda tapi agak jauh. Saya ngerasa kalau ada orang yang lagi tidur di samping saya. Rasanya tuh pas tangan saya lagi kesenggol sama tangannya orang ini. Ya dalam hati saya ngomong, nah si Suge teh ngobrolnya jauh, ari eo saha nu digigirin. Tanpa pikir panjang
Di situ saya mulai langsung keluar dari tenda. Teman saya yang orang Bandung ini pada ngeliat dan kaget saya ngelompat dari dalam tenda. Dan bener aja, si Suge ini ada di tenda teman saya yang orang Bandung ini. Terus dia ngomong, "Jai kunaon?" Di situ gua sambil bengong dan berpikir, ini kok orang ada di sini, terus yang tidur bersebelahan dengan gua siapa? Di situ gua ngomong, "Teo nanaon ge?" Ya udah, di situ saya diem, duduk dan buat untuk nenangin diri, minta kopinya si Suge ini. Setelah saya tenang, ngobrol, ngerokok, ya udah kita di situ nggak ada pikiran apa-apa, kita ngobrol sambil nyemil lah. Nggak kerasa udah jam 10 malam. Nah, si Suge ini pamit duluan buat ke tenda untuk lanjutin tidur. Dan saya pun masih di tenda orang Bandung ini. Setelah ngobrol, ya ngobrol-ngobrol biasa lah. Nggak kerasa udah jam 10 malam. Dan di situ saya pun memutuskan untuk kembali ke tenda untuk tidur lagi. Waktu itu cuaca gunung yang nggak pernah saya rasakan sebelumnya itu sangat aneh banget. Waktu tengah malam saya kebangun karena badai yang begitu kenceng. Nggak lama di situ saya mulai tidur lagi karena sebenarnya saya takut waktu badai, takut maksudnya kalau takut tenda saya kebawa angin gitu kan. Terus kebangun lagi. Nggak tahu jam berapa karena di luar tenda terdengar beberapa orang yang jalan gitu ya kan, jalan mungkin pendaki lah. Tapi anehnya mereka itu berjalan ngelilingi tenda saya. Dalam hati saya mulai berpikir, mungkin orang lain lah yang mau summit. Tapi kalau orang biasa pasti ada cahaya senter atau headlamp ya kan. Terus dipikir lagi, kan tenda mepet ke tebing, mana mungkin orang lain bisa ngelilingi tenda karena tenda gua bener-bener mepet ke tebing bebatuan itu. Nggak terlalu saya hiraukan, saya pun kembali tidur ya kan, karena di situ memang hawanya udah beda, takut juga ya kan. Nggak lama kemudian saya kebangun lagi. Kali ini nggak ada angin, nggak ada apa. Tenda saya dari arah luar itu ada yang ngebrak-gebrak. Jadi kayak gimana ya? Tenda saya itu dibrak gitu ya kan. Terus saya kesel dong. Gandeng atuh tong. Ganggu wae aing rek sareh. Setelah itu yang gebrak-gebrak tenda pun berhenti. Maksudnya tenda saya itu tiba-tiba berhenti, nggak ada yang ngebrak-gebrak gitu. Nggak lama saya pun tertidur kembali dan di situ saya mulai memimpikan cewek yang tadi sore saya temui waktu buang air kecil. Tapi di sana dia memperlihatkan wajahnya gimana ya? Tapi nggak terlalu jelas lah wajah si cewek ini. Dari raut wajahnya dia itu kayak seseorang yang lagi sedih. Terus dalam mimpi saya nanya kepada si wanita itu, "Kenapa mbak?" Dia hanya diem dengan tatapan yang kosong, nggak ngomong sepatah kata pun. Nggak lama kemudian saya pun bangun kembali sambil membaca istighfar. Dan setelah itu saya pun tidur kembali. Nggak ada gangguan apa-apa lagi. Sekitar besoknya jam 6 pagi semuanya bangun dan persiapan buat masak untuk sarapan. Jam 7 kita memutuskan untuk ke puncak. Dan alhamdulillah sampai puncak Raja Wali itu sekitar jam 9. Waktu di puncak kita bertemu beberapa pendaki dari kelompok lain. Ya di situ kita sempat ngobrol, kita foto bareng, ya santai-santai lah. Sekitar jam 11 siang kita memutuskan untuk turun
dan sampai di tempat camp itu jam 12 siang. Nah, pas sama-sama mau istirahat di tenda kok ada yang aneh. Di luar tenda itu berantakan, padahal sebelum summit kita rapihin dulu semuanya, makanan sampai perlengkapan masak itu kita rapikan. Dan ternyata tempat makan, tempat masak, sama persediaan air itu hilang, diambil orang gitu kan. Ya kira-kira 3 botol lah, seliteran yang diambil orang. Tapi alhamdulillahnya barang-barang yang lain masih aman. Ya gimana ya, kalau dipikir-pikir kok masih ada orang yang nyuri gitu di dalam hutan ya kan. Persediaan air kita hanya 1,5 botol untuk turun, itu pun sisa-sisa persediaan air yang kita bawa sama teman-teman, yang terus dikumpulkan dapatnya ya sebotol kurang lah. Mau nggak mau ya kita minum harus dibatasi supaya cukup untuk 10 orang. Nggak apa-apa sedikit-sedikit, yang penting kebahagiaan semua, walaupun hanya 1 botol per orang. Dan di situ tidak lupa juga sampahnya kita bawa turun kembali, karena gunung bukan tempat sampah. Sekitar jam 1 siang kita packing-packing, beres-beres untuk kembali lagi ke base camp. Di perjalanan menuju base camp lancar semua. Sampai base camp itu sekitar jam 5 sore. Alhamdulillahnya selamat semua. Dan ini yang terjadi kepada diri saya sendiri, kalau bahasa Sundanya itu lelembutan nak ketinggalan. Untuk pertama kalinya ini saya turun gunung, dan di situ saya itu, kata teman saya, banyak bengong. Saya memikirkan situasi di puncak di pos 4, dan nggak lupa juga wanita yang saya temui waktu saya kencing kemarin. Sesampainya di base camp, nggak lama Pak D yang punya base camp ini menghampiri saya. Beliau tanya kepada saya, "Kamu kenapa, Dek?" Di situ saya pun menjawab pertanyaan Pak D ini. "Oh, nggak apa-apa, Pak D." Terus si Pak D ini yang punya base camp nanya lagi ke saya, "Kok saya perhatiin kamu tuh dari tadi bengong. Tatapan mata kamu itu kosong. Sini, biar nggak bengong terus." Akhirnya saya pun menghampiri beliau. Kata beliau, "Sini, duduk sini." Saya pun menuruti sambil duduk membelakangi Pak D itu. Saya pun diem, terus Pak D ini ngomong ke saya, "Bantu baca ayat kursi ya." Saya jawab, "Dah, emangnya kenapa Pak D?" Beliau menjawab, "Udah, ikut aja." Sontak kaget dong, beliau bilang seperti itu. Udah gitu badan saya mulai sedikit enakan, maksudnya sedikit gimana ya, awalnya itu berat, akhirnya kok berat itu hilang gitu ya kan, cuman efeknya itu sedikit meriang gitu ya kan. Terus si Pak D ini nanya kepada kita, "Kalian ngecamp di mana?" Terus saya jawab, "Kita ngecamp di pos 4 Pak D, Pasar Watu." Nah, si Pak D ini ngejawab sambil tersenyum, "Oh, pantesan. Pos 4 boleh dibuat camp, cuman bukan untuk umum, tapi untuk tim SAR menyimpan mayat para pendaki." Di situ kita semua diem, nggak ada yang bicara dan bengong gitu ya kan. Terus si Pak D ini ngomong kepada saya, "Udah, nggak usah pada dipikirin, wanita yang ikut kamu itu udah nggak ada." Sambil beliau itu nunjuk ke saya. Saya pun menanyakan perempuan itu kepada Pak D yang punya base camp. Maksudnya saya menanyakan ke Pak D itu, siapa sih perempuan yang saya temui itu.
Beliau hanya diem dan tersenyum gitu ya kan. Akhirnya beliau ngomong, sudah jangan dipikirin, kamu udah bersih, ya udah sekarang kamu mandi dan makan. Ya sudah, akhirnya di situ kita semua santai, bersih makan, ada yang ngobrol. Dan akhirnya setelah saya selesai bersih makan, kita packing dan kembali ke terminal Mendolo. Kira-kira sampai ke terminal Mendolo itu jam 7 malam. Di situ udah nggak bagian bus, maksudnya udah bus terakhir yang sebelum kita. Akhirnya kita nginep ke terminal Mendolo. Ya mau nggak mau kita nunggu bus pagi ya kan. Kita tidur di terminal, besoknya kita pun pulang ke rumah masing-masing. Sebelum berpisah, kita tuker kontak dulu buat rencana nanjak bareng lagi. Sebelum naik bus yang berbeda, kita pamitan satu sama lain. Dan sampai rumah, alhamdulillah, selamat semua, nggak ada yang kurang sedikit pun. Oh ya, saya nggak jadi ke Sindoro karena keburu sakit. Ya karena kejadian yang waktu di Gunung Sumbing itu. Pelajaran dari kejadian itu adalah dimanapun, kapanpun, kita tetap harus menjaga tata krama yang sudah ada. Kesopanan yang harus dijaga kepada warga sekitar, mematuhi budaya warga sekitar. Ya karena Indonesia ini mempunyai banyak budaya. Dan bagi kalian semua, jangan takut untuk pergi jauh dari rumah, karena di luar sana masih banyak teman baru, masih banyak saudara baru yang selalu menunggu kita semua. Salam, saya Fajar. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih buat kalian semua yang sudah mengikuti channel Jangan Sendirian ini dari awal sampai sekarang. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi kalian yang belum subscribe ke channel Jangan Sendirian ini, silahkan subscribe dan nyalakan loncengnya sebagai notifikasi kalian di channel Jangan Sendirian. Yang terakhir, nama saya Matt dan selamat malam.